Selamat siang menjelang sore, kawan-kawan, khususnya kawan-kawan Utara dan komunitas UMKM Kota Bogor. Kali ini kita berada di Hotel Region dalam rangka pelatihan pendampingan UMKM terkait kerajinan. Nah, saya bersama Pak Miki selaku pendamping, selaku tutor terkait pelatihan ini. Nah, Pak, tanya sebentar boleh? Boleh. Gitu. Boleh Bapak perkenalkan dulu dengan Bapak siapa? Oh iya, saya dengan Miki Mulyadi, brand saya MK Art Bambu. Saya MK Art Bambu ini udah bergerak dari tahun 2014. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan. Baik, pelatihan ini difasilitasi oleh siapa, Pak? Pelatihan ini gagasan dari mungkin dari dinas ya, Dinas Desperindag atau tepatnya UMKM. Nah, kemudian ini kan pelatihan bambu ya. Nah, ini Bapak produksi di wilayah mana? Saya produksi wilayah Bogor Barat, tepatnya di Situ Gede. Nah, apa saja yang diproduksi oleh kerajinan ini atau yang dihasilkan dari produk bambu? Ya, sebenarnya produknya cukup lumayan banyak ya. Karena bagaimanapun MK ada sih yang emang rutinitas seperti tumbler, gelas, mug. Tapi kebanyakan itu custom. Jadi akhirnya produk ini banyak di MK, miniatur, home decor, semua bisa. Oke, kemudian ini sampai mana saja pasarnya yang diproduksi oleh Bapak? Kalau pasar sih untuk saat ini ya kita sih lebih condong ke lokal ya, walaupun selama ini kita pasar ke Belanda, ke Jepang, terus kemarin ke Norway gitu. Cuman saya lebih senang pasar di lokal sih sebenarnya, karena pangsa lokal juga masih luas gitu. Yang paling banyak produk dari bambu ini apa saja? Yang paling banyak seperti tumbler, mug, terus gantungan kunci, tempelan kulkas itu yang paling orderannya cukup lumayan. Nah, kemudian apa harapan Bapak terkait pelatihan ini, atau mungkin agar pemerintah bisa mendorong dari sisi pasar, dari sisi kualitas dan lain sebagainya? Ya, harapan kita sih sebenarnya lebih ke apa ya, menciptakan kadar-kadar baru, ya kan? Maksudnya potensi bambu ini luar biasa, potensinya bagus, dan di Kota Bogor itu mungkin ada beberapa teman-teman yang pegiat bambu, cuman untuk skala produksi masih keteter ya. Harapan dengan adanya pelatihan-pelatihan ini, mudah-mudahan kita bisa sama-sama sinergi kalau mereka udah bisa. Nah, tadi Bapak bilang bahwa ini adalah keteter, artinya kebutuhan pasar itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah, kemudian bahan baku ini kan kalau di Kota Bogor khususnya itu sudah hampir jarang. Ya, nah, suplai bambu ini dari mana? Suplai bambu kita biasanya dari Sukabumi. Karena satu, kenapa kita pilih Sukabumi ataupun Banten, karena kualitas bambunya bagus. Kalau walaupun di Kota Bogor atau kabupaten banyak ya, tapi kadang kualitas di bambunya kurang untuk produk-produk tertentu ya. Tapi kalau untuk handmade sih masuk-masuk aja. Coba kita lihat Pak, sambil dijelaskan kaitan dengan ya. Dan selamat siang ibu-ibu. Ya. Ada yang coba bisa menjelaskan kaitan dengan ini atau apa namanya? Lagi ngegerinda bambu, lagi ngegerinda bambu, Pak. Ya. Oke, mungkin Bapak bisa sambil jelaskan kaitan dengan apa teknik atau cara untuk silakan. Kalau ini kita lagi coba untuk edukasi pembuatan gelas bambu ya. Cara buatnya
Sebenarnya ini hanya teknis dasar dulu. Bagaimana teman-teman di sini bisa minimal bisa mengenal mesinnya apa aja sih dan membuat ini seperti apa itu dulu. Nanti tahapan berikutnya adalah ke sistem pengawetan, pengeringan segala macam sampai finishing. Nah, ini sendiri apa nih yang dibuat? Gelas ya? Jelas. Oke, oke. Jadi prosesnya ada 3 tahapan. Dari mulai Ya. Cutting bambu yang jelas sih cutting yang harusnya sih bambu ini udah cukup lumayan kering ya, jangan basah, udah cukup aman untuk diproduksi karena kan kalau basah ini pasti ada perubahan nantinya. Tapi minimal ini minimal edukasi untuk pembuatannya aja dulu gitu kan. Nah, iya. nah itu. Jadi untuk tahapan-tahapannya udah jelas, cutting, pengukuran, terus baru bubut. Bubut itu motifnya mau seperti apa, mereka akan buat sendiri motif. Baik. Mungkin sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memicu semangat dari teman-teman UMKM khususnya di bidang kerajinan. Ya. Dan mungkin apa yang ada pesan untuk teman-teman? Ya, sebenarnya untuk pesan teman-teman mungkin karena aku penggiat bambu ya, bambu itu potensinya cukup lumayan besar. Bagaimanapun Indonesia ini bambunya cukup banyak lah, motifnya cukup banyak, gitu kan, variannya cukup banyak. Karena next depan itu adalah bambu itu bahan baku masa depan karena mudah dikembangkan, nggak lama penanaman. Bahkan Cina sekarang dia udah mulai beralih ke bambu sebenarnya untuk laminasi produk segala macam. Itu aja sih. Untuk sementara sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Assalamualaikum.